Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sahabat historia, kelas 12. Jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh sejarah. Kali ini kita akan belajar sejarah tentang gangguan keamanan dalam negeri yang pernah terjadi di Indonesia. Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pernah melewati kerikil-kerikil tajam, yaitu beberapa pemberontakan yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Yuk kita simak apa saja pemberontakan-pemberontakan itu. Kemudian yang kedua, apa latar belakang pemberontakan-pemberontakan tadi. Kemudian siapa tokoh-tokohnya dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pemberontakan itu. Mari kita simak pada slide berikut ini. Gangguan keamanan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia pada pokoknya ada 6. Di antaranya adalah yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun tahun 1948. Yang kedua adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering kita sebut dengan istilah DITI. Yang ketiga adalah Angkatan Perang Ratu Adil yang sering disebut dengan APRA. Yang keempat adalah RMS, Republik Maluku Selatan. Kemudian yang kelima adalah Andi Aziz, dan yang keenam PRRI Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta. Dari keenam ini ada pemberontakan yang didalangi oleh pemerintah Belanda. Mana saja? Yaitu antara lain APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian yang kedua adalah RMS, Republik Maluku Selatan. Dan yang ketiga adalah Andi Aziz. Dari ketiga ini yang didalangi oleh pemerintah Belanda, APRA, RMS, dan Andi Aziz, mempunyai ciri, yaitu pemberontakan ini dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang kembali kepada undang-undang sementara yang ketika itu Indonesia mempunyai bentuk Republik Indonesia Serikat, kemudian diganti dengan kembali ke negara kesatuan tahun 1950-an. Mari kita satu persatu akan kita bahas tentang pemberontakan dalam negeri di Indonesia. Yang pertama, PKI Madiun. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun yaitu akibat perundingan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Proses pemberontakannya tokoh yang bernama Amir Syarifuddin kemudian bersama dengan Musso menyusun doktrin baru PKI dengan nama Jalan Baru. Gabungan Partai Sosialis dan Partai Buruh yang berbau sosialis komunis
ke dalam PKI dan Musso diangkat sebagai pemimpinnya. Mereka kemudian mengecam persetujuan Renville dan menyerang kabinet Hatta yang dituduh bersikap kompromi dengan Belanda. Kronologis pemberontakan. Tanggal 5 Juli 1948 terjadi pemogokan di pabrik karung goni Delanggu, Solo. Kemudian tanggal 11 September 1948 juga terjadi insiden senjata antara Front Demokrasi Rakyat 10 melawan pasukan Siliwangi di Solo. Kemudian tanggal 18 September 1948 Musso dan Amir Syarifuddin tadi memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia yang berpusat di Madiun. Yang tujuannya jelas ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pemberontakan di Madiun ini? Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima Divisi 2 Jawa Tengah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Inilah gambar-gambar kekejaman dari pemberontakan PKI Madiun. Jenazah korban pemberontakan PKI. Ini foto Amir Syarifuddin yang ketika ditangkap oleh pasukan TNI. Anak-anakku sekalian, bahwa PKI dalam perjalanan sejarah di Indonesia pernah melakukan 2 kali pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan yang kedua adalah pemberontakan PKI yang sering disebut dengan Gerakan 30 September 1945. Yang kedua yaitu DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Darul itu artinya adalah negara, Islam itu artinya Islam. Jadi mereka hendak mendirikan negara Islam di Indonesia. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah adanya keinginan Sekar Maji Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang muncul sejak tahun 1942 ketika mendirikan pesantren Sufah di Melambong, Garut, Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia atau NII atau DITI. Ini proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Struktur wilayah DITI itu terdiri dari daerah 1 yaitu ibu kota, kemudian daerah 2 adalah Jawa Barat, kemudian daerah 3 adalah daerah-daerah yang mendukung atau bergabung dengan gerakan negara Islam Indonesia ini.
Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi gerakan DITI ini? Tentunya pemerintah tidak langsung mengirimkan operasi militernya. Ya, pemerintah melalui jalan damai dulu, yaitu melalui pimpinan Masyumi Muhammad Nasir untuk mengajak Kartosuwiryo untuk kembali ke negara Republik Indonesia, namun gagal. Karena misi damai yang diprakarsai oleh Muhammad Nasir gagal, maka tidak ada upaya lain, pemerintah harus mengirimkan upaya militer. Pemerintah kemudian menugaskan Jenderal Nasution untuk menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat ini. Apa hasilnya? Teknik untuk menumpas gerakan Kartosuwiryo ini seringnya disebut dengan siasat pagar betis. Nama operasinya yaitu Barata Yuda. Mengapa disebut pagar betis? Karena ketika Kartosuwiryo dalam pengejarannya yaitu bersembunyi di daerah gunung, namanya Gunung Geber, ya. Suatu saat yang namanya orang di gunung itu pasti akan turun gunung untuk mencari perbekalan. Nah, pintu-pintu keluar dari gunung itu sudah dibakar betis. Operasinya namanya Baratujuda. Dan pada tanggal 4 Juni 1962 akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati tanggal 6 ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati tanggal 16 Agustus 1962. Tapi ternyata anak-anakku sekalian ada beberapa daerah yang bergabung atau sudah bergabung dengan DITI-nya Kartosuwiryo. Contohnya ternyata di Tegal juga ada, yaitu dipimpin oleh Amir Fatah yang proklamirkan NI dan TII di desa Pangarasan, ya, tanggal 23 Agustus 1949. Ya, ini kemudian ditumpas oleh Letkol Ahmad Yani, ya, operasinya namanya Gerakan Banteng Negara atau GBN. Makanya di sekitar wilayah Tegal, ya, terutama Kabupaten Tegal, Selawi, kemudian sampai Paksiu, ya, di situ ada monumen yang namanya monumen GBN. Itu singkatan operasi ketika bangsa Indonesia menumpas gerakan DI TII di wilayah Tegal dan sekitarnya, ya. Di Lebak Siu itu ada patung tentara besar, ya, itu ada tulisan di bawahnya namanya GBN, Gerakan Benteng Negara. Kemudian di Kebumen juga ada dilakukan oleh Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Simolayu, Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman yang dibantu oleh Batalion 426 Kudus dan Magelang. Nah, ini yang di Kebumen itu bisa ditumpas oleh Letkol Soeharto. Masih kenal Letkol Soeharto? Letkol Soeharto adalah mantan presiden kedua Indonesia, ya. Operasinya namanya Operasi Merdeka. Daerah lain yang ikut dalam DI-nya Kartosuwiryo itu dipimpin di Kalimantan Selatan, ya, dipimpin oleh Ibnu Hajar yang membentuk KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas pada 10 Oktober 1950. Bulan Juli 1963 Ibnu Hajar akhirnya
bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang ketiga, daerah yang ikut dalam bergabung di TI-TI-nya Kartosuwiryo adalah daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakangnya yaitu menginginkan kedudukannya di APRIS. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian dia membentuk KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dan akhirnya menyatakan bergabung dengan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan ini ditandai dengan ditumpasnya ditembaknya Kahar Muzakar tahun 65. Ya, setelah pemimpinnya atau Kahar Muzakarnya itu ditembak, akhirnya semua pendukungnya dinyatakan bubar. Yang terakhir, daerah yang ikut bergabung TI-nya Kartosuwiryo adalah Aceh, ya, dipimpin oleh Daud Beureh yang tadinya merupakan gubernur militer Aceh. Ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Aceh karena yang tadinya merupakan daerah istimewa, ya, Aceh kemudian dijadikan daerah hanya setingkat karisidenan. Begitu. Tanggal 21 September 1953 akhirnya bergabung dengan TI-TI-nya Kartosuwiryo. Nah, penumpasan kali ini ternyata tidak semua pemberontakan di Indonesia itu harus dilakukan dengan secara militer. Ternyata pemberontakan TI Aceh ini bisa ditumpas atau bisa diupayakan melalui jalan musyawarah atau lewat musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Panglima Kodam 1 Iskandar Muda dan Kolonel M. Yasin, ya, tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Yang ketiga yaitu APRA, Angkatan Perang Republik Indonesia. Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Ternyata dalang dari pemberontakan APRA itu adalah mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet RIS, ya, yang bernama Sultan Hamid II. Tujuan dari APRA yaitu mempertahankan bentuk federasi dan memiliki tentara sendiri dalam RIS. Tadi di awal pembukaan saya sampaikan bahwa di antara 6 pemberontakan itu ada 3 yang didukung oleh pemerintah Belanda. Salah satunya yaitu APRA. Ya. Dan pemberontakan APRA ini terjadi ketika situasi bangsa Indonesia mau dari bentuk negara RIS ke bentuk negara kesatuan. Ya. Ini adalah foto-foto profil Kapten Raymond Westerling, ya. Dan akhirnya Kapten Raymond Westerling ini bisa melarikan diri, lolos, ya, dari kejaran pemerintah Indonesia. Bagaimana proses pemberontakan APRA ini? Pada tanggal 23 Januari 1950 menyerang kota Bandung secara tiba-tiba di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. APRA membantai setiap anggota TNI yang ditemui, termasuk membunuh perwira divisi Siliwangi, Letkol Lembong, beserta 78 anggota APRIS, ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
Bagaimana upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan APRA ini? Pada tanggal 22 Februari 1959, pemberontakan berhasil ditumpas dan dipimpin, dan pemimpinnya yaitu Kapten Raymond Westerling ternyata bisa melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan pihak Belanda. Kemudian berikutnya RMS, ya, Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini juga salah satu pemberontakan yang mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, ya, namanya Dr. Somoukil. Ya. Pada tanggal 20 April 1950, Dr. Somoukil ini melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara yang disebut Republik Maluku Selatan. Nah, usaha penumpasan atau menggagalkan gerakan RMS ini, yang pertama tentu kita mengirimkan misi diplomasi dulu, ya. Pemerintah Indonesia melalui Dr. J. Laimina, ya, melakukan misi diplomasi. Ternyata diplomasi yang dipimpin oleh J. Laimina ini juga tidak mengalami keberhasilan. Maka tidak ada jalan lain, karena ini adalah gerakan yang membahayakan, ingin melepaskan diri dari Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah harus mengirimkan misi militernya yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Ya. Dengan operasi penumpasan RMS, ketika menjalankan operasi penumpasan RMS, ada gugur seorang letkol yang namanya Slamet Riyadi di Benteng Victoria dalam mempertahankan benteng tersebut. Kemudian berikutnya adalah Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Andi Aziz yang dilatar belakangi menolak masuknya TNI dari Jawa. Andi Aziz ini adalah mantan pasukan komandan dari APRIS, ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ya, ketika Indonesia mau kembali ke negara kesatuan, ya, tentara-tentara yang bergabung di APRIS merasa disingkirkan. Gitu. Tanggal 5 April 1950, Andi Aziz menyerang markas TNI di Ujung Pandang dan melawan Panglima Teritorium Letkol A.J. Mogoginta. 8 April 1955, Andi Aziz diminta menyerahkan diri karena tidak mengindahkan, maka pasukan TNI dari wilayah di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas gerakan Andi Aziz ini. Yang terakhir yaitu pemberontakan PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta. Anak-anakku sekalian, sahabat historia, bahwa pemberontakan PRRI Permesta merupakan pemberontakan yang paling berat di antara 6 tadi yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Mengapa paling berat? Satu, karena pemberontakan ini banyak dilakukan oleh para petinggi-petinggi militer. Pemberontakan di Sumatera dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Jadi pemimpinnya petinggi militer, Letkol Ahmad Hussein. Ya,
kemudian mendirikan sebuah gerakan ya namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Dilatar belakangi karena adanya hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal alokasi biaya pembangunan di pusat yang dirasa kurang memadai. Jadi tidak ada hubungan yang harmonis ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di daerah wilayah Sumatera. Upaya dilakukan oleh Letkol Ahmad Hussein tadi kemudian membentuk beberapa dewan di daerah, antara lain Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein tanggal 20 Desember 1956 ya. Itu juga Letkol lagi kan ya. Gajah Mada, Dewan Gajah di Medan ya, dipimpin oleh Kolonel Simbolon 22 Desember 56. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Manado ya, dipimpin oleh Kolonel Vance Samuel tanggal 18 Februari 1957. Jadi pemimpinnya pemberontakan ini petinggi-petinggi militer semua. Upaya penumpasan gerakan ini, pemerintah Indonesia menggelar operasi yang bernama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Juga digelar operasi militer yang lain yaitu Operasi Tegas di Riau, kemudian Operasi Sabta Marga di Sumatera Utara, kemudian Operasi Sadar di Sumatera Selatan, Operasi Merdeka di Sulawesi, dengan menggabungkan antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam operasi ini, TNI berhasil menembak jatuh pesawat pembom B-26 milik Amerika Serikat yang dinaiki oleh pilot Alan Lawrence Poppy, ikut membantu pemberontak. Secara resmi, pemberontakan dapat ditumpas pada tanggal 19 Mei 1961. Mengapa PRRI disebut juga dengan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta? Karena di wilayah Kodim Sulawesi Tenggara itu ikut bergabung dengan Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein tadi ya. Gabungnya Kodim di Sulawesi Tenggara ini dicetuskan dalam sebuah piagam namanya Piagam Perjuangan Rakyat Semesta. Makanya biasanya untuk menyebutkan PRRI itu garis miring Permesta. Jadi yang dimaksud dengan Permesta itu ada yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini foto. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa topik tentang gangguan keamanan dalam negeri, yaitu PKI Madiun, DITI, APRA, RMS, Andi Aziz, dan PRRI Permesta. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Apa yang bisa diambil dari kesimpulan materi ini, yaitu mari kita anak-anak sekalian sebagai generasi penerus bangsa
kita pertahankan terus negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Mari kita bersama-sama bahu membahu, bantu membantu untuk mewujudkan dalam rangka membangun negara Indonesia yang lebih maju. Selamat, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan materi sejarah pada pembelajaran jarak jauh saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.